walatil imratu sa'dan fahuwa dzak. Jika nanti kekhalifahan itu jatuh di tangan Sa'ad bin Abi Waqqas fahuwa dzak, maka ketahuilah bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas memang berhak untuk jadi khalifah. Mengapa kok Umar kok menyebutkan Sa'ad bin Abi Waqqas secara khusus? Mengapa? Karena dulu Umar pernah memberhentikan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah pendekarnya sahabat yang menaklukkan Qadisiyah di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan setelah itu beliau dijadikan oleh Umar bin Khattab untuk menjadi gubernur Irak. Dan kita tahu Irak itu tempatnya fitnah, orang-orangnya suka protes. Maka mereka datang ke Umar mengajukan bahwa gubernurnya ini gak baik, gubernurnya ini dan itu dan seterusnya. Sampai akhirnya Umar bin Khattab memberhentikan siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka disebut secara khusus. Dan Umar mengatakan nanti jika yang terpilih menjadi khalifah adalah Sa'ad bin Abi Waqqas fahuwa dzak, memang dia berhak, dialah orangnya. Wa illa falyasta'in bihi ayyukum ma umir. Tapi kalau Sa'ad bin Abi Waqqas ini tidak jadi khalifah sepeninggalku, maka wajib bagi kalian yang terpilih untuk minta tolong sama Sa'ad untuk musyawarah dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa Umar menghormati Sa'ad apa tidak? Tolong dijawab. Sangat menghormati, sampai disebut secara khusus. Fa inni lam azilhu an ajzin wala khiyana. Dahulu aku memberhentikannya menjadi gubernur Irak bukan karena dia lemah atau bukan karena dia khianat. Jadi Umar ini khawatir orang beranggapan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ini dulu dipecat Umar kemudian tidak berhak jadi khalifah. Umar ingin menghapuskan itu karena Umar tahu siapa Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia pendekar, ikut perang bersama Rasulullah SAW dari perang Badar sampai Rasulullah wafat, setia bersama Rasulullah SAW. Sa'ad bin Abi Waqqas. Makanya Umar mengatakan 6 orang disebut ya: Utsman, Ali, Az-Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Yang disebutkan secara khusus Sa'ad karena Umar ini khawatir orang salah paham karena dulu pernah memberhentikan beliau. Dan beliau mengatakan jika yang terpilih khalifah adalah Sa'ad, dia berhak. Tapi jika beliau tidak terpilih, maka wajib bagi yang terpilih untuk minta bantuan Sa'ad untuk mengatur negara ini. Dulu aku memberhentikannya bukan karena kelemahannya atau bukan karena pengkhianatan, tidak. Dia berhak untuk menjadi pemimpin. Falamma furiha min dafnihi ijtama'u. Ketika kaum muslimin selesai menguburkan jenazahnya Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai beliau, faqala Abdurrahman, ketika Umar sudah dikubur, maka Abdurrahman berkata bin Auf, ij'alu amrakum ila thalathatin minkum. Jadikan 6 orang ini menjadi 3, karena gak mungkin 6-6-nya ini. Jadikan 6 orang ini menjadi 3 saja. Qala Zubair, maka Zubair mengatakan, kalau begitu aku mundur, perkaraku aku berikan ke Ali. Thalhah bin Ubaidillah mengatakan, adapun perkaraku aku berikan ke Utsman. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, adapun aku berikan perkaraku kepada Abdurrahman bin Auf. Paham maksudnya? Aslinya 6. Maka Zubair ini memberikan jatahnya atau memberikan perkaranya kepada siapa? Ali. Zubair sama Ali ini hubungannya apa? Sepupu. Kenapa kok sepupu? Ali ini punya bapak namanya Abu Thalib. Kemudian Zubair bin Awam punya mama, punya emak namanya Sofia. Sofia ini anaknya Abdul Muthalib. Abu Thalib anaknya Abdul Muthalib. Berarti Sofia dengan Abu Thalib apa? Saudara. Berarti Ali bin Abi Thalib dengan Zubair bin Awam apa? Sepupu. Zubair mengatakan, sudah, aku berikan perkaraku kepada Ali. Thalhah mengatakan, adapun aku berikan perkaraku kepada Utsman. Sa'ad bin Waqqas mengatakan, adapun aku berikan kepada Abdurrahman bin Auf. Jadi berapa? 3.
Tiga ini siapa saja? Ali, Utsman, Abdurrahman bin Auf. Wa hakadha tanazala thalatha, demikianlah tiga orang mundur. Tanazala Talha wa Zubair wa Sa'ad bin Waqqas. Talha, Zubair, Sa'ad bin Waqqas mundur. Wal murassahun idzan thalatha, sehingga calonnya tinggal tiga. Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Abdurrahman bin Auf. Wa qala Abdurrahman bin Auf, ayyukuma tabarra'a minal amri fanaj'alahu ilaihi wal islamu la yanduranna afdhalahum fi nafsi fa askata syaikhan. Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf mengatakan, siapakah di antara kalian yang berlepas diri dari perkaranya, maka aku berikan kepadanya. Tapi dua orang ini diam saja. Ali sama siapa? Utsman diam saja. Berarti kan masih tiga ini ya. Ali sama Utsman diam. Qala Abdurrahman bin Auf, afataj'alunahu ilayya wallahu alayya alla alu an afdhalikumah. Apakah kalian ingin menjadikan perkara ini kepadaku? Wallahi tidak. Ya, karena kalian lebih mulia daripada aku. Qala na'am, fa akhadha bi yadi akhadihima fa qala laka qaraba min Rasulillah wal qadam fil Islam ma qad alimta. Maka Abdurrahman memegang salah satu tangan di antara keduanya, Ali dan Utsman. Ya, memegang salah satu yaitu Ali. Laka qaraba, wahai Ali, kamu memiliki kekerabatan dengan Rasulullah. Rasulullah punya kerabat dekat sama Ali. Satu, Ali adalah sepupu Nabi. Dua, Ali adalah menantu Nabi. Wal qadam fil Islam, dan engkau pertama kali masuk Islam. Fa wallahu alaika la in amartuka la ta'dilanna. Sekiranya aku memilih kau wahai Ali, maka kau harus adil. Wala in amartu Utsman, kalau aku memilih Utsman, la tasma'anna wa la tuti'anna, kamu pun harus taat kepada kepada Utsman dan kamu pun harus mendengarkannya. Berarti Abdurrahman bin Auf mundur apa enggak? Mundur apa enggak? Mundur. Tinggal dua. Dipegang tangannya Ali, ya, bahwa kamu ini memiliki kerabatan dengan Nabi, kamu ini sepupunya Nabi, mantunya Nabi, dan pertama-tama masuk Islam. Ya, kalau aku jadikan engkau, kalau aku pilih engkau jadi khalifah, kau harus adil. Tapi kalau yang saya pilih adalah Utsman, maka kau harus taat kepada Utsman. Tsumma khala bil akhar wa Utsman faqala mithla dzalik. Setelah itu Abdurrahman ngomong sama Utsman sama dengan ngomong ketika sama Ali. Jikalau kau yang terpilih, kau harus adil, dan jika yang terpilih adalah Ali, maka kau harus mendengar dan taat kepada Ali. Falamma khadal mitsaq qala irfa yadaka ya Utsman fabaya'ahu wa baya'a lahu Aliyun walaja ahlud dari fabaya'uhu. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, irfa yadaka ya Utsman, angkat tanganmu wahai Utsman. Kemudian dibaiat oleh Abdurrahman bin Auf, dan Ali pun membaiat Utsman. Kemudian seluruh penduduk tempat itu tadi semuanya berbondong-bondong membaiat siapa? Utsman bin Affan. Sepakat apa enggak? Ali ikut baiat apa enggak? Ali ikut baiat apa tidak? Ikut baiat. Inilah bantahan kepada orang-orang Syiah yang mengatakan bahwa Abu Bakar, Umar, dan Ali dan Utsman adalah merebut kekhilafahan dari Ali. Ini bantahan. Ya, karena Ali ridha, Ali pun ikut baiat. Ya, jadi nggak benar kalau orang-orang Syiah mencela Utsman bin Affan, menganggap bahwa yang berhak jadi khalifah itu Ali daripada Utsman. Wong Ali sama Utsman nggak ada masalah kok. Waktu Ali bin Abi Thalib dulu nikah sama Fatimah, itu miskin Ali itu. Siapa yang bantu Ali supaya nikah sama Fatimah? Yang bantu maharnya, bantu apanya? Siapa? Utsman bin Affan. Oke, jangan percaya kalau ada orang-orang menjelek-jelekkan Utsman. Nanti akan Utsman adalah satu di antara khulafaur rasyidin yang terdolimi, dituduh macam-macam. Nanti kita akan jelaskan dan kan kita jawab semuanya. Ya. Hadhihi riwayatul bai'ati li Utsman kama fi sahihil Bukhari. Ini adalah riwayat bai'at kepada Utsman yang terdapat dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu jelas kesahihannya. Yang aneh itu orang mengambil riwayat-riwayat dari selain Bukhari kemudian mensampingkan Imam Bukhari, padahal itu sahih. Jadi nggak ada perselisihan.
sepakat semuanya. Dan nanti ketika Utsman jadi khalifah, ya beliau berjihad, Ali pun ikut di belakang Utsman, ikut berjihad bersama Utsman. Jadi tidak benar kalau ada perselisihan antara Utsman dan Ali. Tidak, mereka saling setia, saling menguatkan. Wa hunaka tafsilatun ukhra fi sahih anna Abdurrahman bin Auf jalasa thalatha ayyamin yas'alul muhajirin wal ansar hatta qala. Dan di sana ada riwayat yang lain dalam hadis yang sahih pula bahwa Abdurrahman bin Auf itu, ini kalau tadi itu kan cerita global, secara terperinci berikut ini. Jadi nggak langsung, itu bertahap. Cuman yang saya ceritakan yang pertama tadi itu cerita secara global, secara umum. Adapun yang terperinci sebagai berikut. Kata Abdurrahman bin Auf, ya beliau mengatakan bahwa, atau diterangkan di sini bahwa beliau diam selama 3 hari. Diam dalam artian tidak menentukan siapa yang jadi. 3 hari yas'alul muhajirin wal ansar. 3 hari ini beliau gunakan untuk datang ke muhajirin, tanya-tanya ke muhajirin, tanya-tanya ke ansar, siapa yang berhak jadi khalifah ini. Ya, dua-duanya berhak, tapi siapa yang lebih utama untuk diutamakan. Wallahi ma taraktu baitan min buyutil muhajirin wal ansar illa wa sa'altuhum fama ra'aituhum ya'diluna bi Utsmana akhada. Masya Allah. Kata Abdurrahman bin Auf, demi Allah, tidak aku tinggalkan satu rumah pun dari rumah-rumah muhajirin dan ansar kecuali aku datangi, aku tanya satu persatu. Aku tanya satu persatu. Fama ra'aituhum ya'diluna bi Utsmana akhad. Dan tidak ada satupun mereka yang meninggalkan Utsman untuk dikasihkan orang lain. Tidak, maksudnya semuanya memilih Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ai anna hadzal amr lam yakun mubasharatan fil bai'ah. Jadi perkaranya enggak langsung bai'at, tapi masih ada waktu jeda, yang mana pada waktu itu Abdurrahman bin Auf ya mikir, memilih, merenung dan seterusnya. Wa inna ma jalasa ba'da an akhadha al-ahda alihi ma thalathata ayyam. Itu selama 3 hari. Tsumma ba'da dzalika ikhtara Utsman, kemudian setelah itu baru Abdurrahman bin Auf memilih Utsman bin Affan. Wa minal muhsin annana nara kutub at-tarikh al-hadits allati tatakallam an hayati as-sahabah turidu an riwayat al-Bukhari. Yang menyedihkan adalah kita jumpai kitab-kitab sejarah modern sekarang ini dibikin-bikin tentang cerita sahabat Nabi, kemudian meninggalkan riwayat yang sahih dari Sahih Bukhari ini. Wa ta'khudhu bi riwayati Abi Mikhnaf al-Maghduba fi Tarikh at-Tabari. Kemudian mengambil riwayat dari Abu Mikhnaf al-Maghdubah, itu riwayat yang palsu, yang dusta, dan meninggalkan Sahih Bukhari yang intinya ingin mengatakan bahwa Ali lebih berhak dari siapa? Utsman. Padahal jelas-jelas Sahih Bukhari mengatakan bahwa Ali lah yang bahwa Utsman lah yang berhak. Adapun riwayat ini panjang ya, dan ini hadis yang lemah, sebenarnya nggak dibaca pun tidak apa-apa, hadisnya palsu saja. Tapi ya nggak apa-apa, perlu diceritakan biar kita nggak ketipu kalau mendengarkan cerita-cerita lain selain cerita yang tadi. Lama tu'ina Umar bin Khattab qila lahu ya Amirul Mukminin law istalafta. Ketika Umar bin Khattab tertusuk, maka orang-orang mengatakan, wahai Amirul Mukminin, wahai khalifah, tentukan siapa yang jadi khalifah. Qala man istahlif, siapa yang aku pilih jadi khalifah? Lau kana Abu Ubaidah ibn al-Jarrah hayyan istakhlaftuhu. Sekiranya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah masih hidup, niscaya dia yang langsung saya pilih jadi khalifah. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, sahabat Nabi, dijamin masuk surga, yang dijuluki oleh Nabi Amin hadil ummah, orang yang paling terpercaya di antara seluruh umat ini adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, dan sudah wafat. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, sekiranya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah masih hidup, niscaya dia yang saya pilih. Ya, wala in sa'alani Rabbi, kalau pada hari kiamat nanti aku ditanya kenapa kok kamu memilih Abu Ubaidah, niscaya aku katakan karena aku ya Allah mendengar nabimu berkata, innahu aminu hadil ummah. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah adalah orang yang paling terpercaya di antara umat ini.
Ini benar kalau ini, meskipun riwayat yang sedang saya bacakan ini riwayat yang palsu, riwayat yang lemah, tapi kalau mengenai siapa tadi, Abu Ubaidah bin Jarrah itu adalah benar. Abu Ubaidah bin Jarrah adalah manusia terpercaya, dan beliau wafatnya waktu itu perang, menaklukkan Romawi, kemudian kena penyakit apa? Taun. Tahu penyakit taun? Naudzubillah min dzalik. Yang taun itu kalau menyerang manusia, ini dagingnya akan nyusut-nyusut. Dagingnya akan semakin mengecil itu. Ya, gugur di sana. Dan Rasulullah mengatakan bahwa orang yang kena penyakit taun termasuk mati syahid. Dan beliau itu memang pejuang, dijamin masuk surga. Rasulullah mengatakan Abu Ubaidah fil jannah. Walau kana Salim maula Abi Hudzaifah khayyan istakhlaftuhu. Kalau sekiranya Salim maula Abi Hudzaifah masih hidup, niscaya aku akan menjadikan dia sebagai khalifah. Ini juga agak ngaco. Karena bagaimana di situ ada Utsman tapi lebih milih siapa? Lebih milih siapa? Hudzaifah maula siapa? Salim maula Abi Hudzaifah. Ini juga menunjukkan ketidakberesan riwayat ini. Bagaimana Umar mengatakan seandainya Salim ini masih hidup, aku jadikan dia jadi khalifah. Bagaimana Umar lebih memilih Salim daripada siapa? Ali, daripada Utsman, daripada Sa'ad, daripada, bisa dipahami ya? Ini menunjukkan keanehan riwayat ini. Sami'tu Nabi yaqul inna Saliman syadidul hubbi lillah. Karena sesungguhnya aku pernah mendengar bahwa Salim adalah orang yang paling cinta sama Allah, orang yang sangat mencintai Allah. Benar, Salim orang hebat. Ya, kita tidak pernah mengingkari kehebatannya apa? Salim maula Abi Hudzaifah, tapi bukan waktunya saya ceritakan beliau ini. Ya. Faqala lahu rajulun adulluka alaihi. Kalau begitu saya tunjukkan kepadamu wahai khalifah siapa yang berhak menjadi khalifah sepeninggalmu. Abdullah bin Umar. Saya rasa anakmu itu lebih berhak, yaitu Abdullah bin Umar. Maka Umar mengatakan qatalakallah. Semoga Allah memerangimu. Bagaimana engkau nyuruh aku agar anakku ini jadi khalifah? Dia saja tak mampu mentala istrinya. Itu pun ada ceritanya. Kalau saya ceritakan pun panjang. Padahal hadisnya ini lemah. Ngapain diceritakan? Kenapa kalau Umar bin Khattab itu dalam riwayat ini mengatakan bagaimana mungkin anakku itu dijadikan apa? Khalifah, dia mentala istrinya aja nggak bisa. Itu ada ceritanya. Mau saya ceritain? Tapi hadisnya ini tidak benar, hadis lemah ini. Tapi memang ada ceritanya. Jadi pada waktu itu Abdullah bin Umar itu nikah. Nah, Umar ini tidak seneng sama mantunya itu, menantunya tidak seneng Umar. Maka dipanggil nih, anaknya ini, wahai anakku Abdullah, ceraikan istrimu. Bingung Abdullah bin Umar ini. Aku sih seneng kan, aku masih cinta sama istriku. Kok disuruh cerai sama papaku, sama bapakku? Akhirnya nggak dicerai. Orang masih cinta kok disuruh cerai. Maka Umar datang ke Nabi, ya Rasulullah, kalau cerita yang saya sampaikan ini benar. Ya ini nggak salah, benar, sahih. Buka di kitab Riyadhus Shalihin bab birrul walidain. Cerita ini ada. Ya, cerita Abdullah bin Umar nggak bisa nolak istrinya itu karena cintanya itu. Ya karena nggak dicerai-cerai, Rasulullah pun Umar datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, anakku ini tak suruh ceraikan istrinya karena aku ini nggak senang sama mantuku ini, tapi nggak dicerai-ceraikan. Kata Rasulullah, sudah panggil, suruh sini Abdullah ini. Maka Abdullah dipanggil di depan Nabi, fima makna, ya, di dalam secara makna Rasulullah mengatakan ati abaka, taatilah bapakmu, ceraikan istri, makanya dicerai. Tuh, kalau cerita itu sahih. Berarti saking orang zaman dulu itu pentingnya berbakti sama orang tua. Ada seorang tabi'in. Tabi'in ini memiliki ibu yang sudah sepuh, tua. Dia ini berbakti sama ibunya. Terus dia ini juga punya istri. Lah si ibunya yang sudah sepuh ini tidak senang sama mantunya, sama istrinya anaknya ini. Akhirnya ngomong, wahai anakku, aku nggak senang sama istrimu itu, tolong ceraikan istrimu. Bingung, tapi ini bingung. Saya cerai, saya masih cinta.
Tapi di sisi lain aku ini masih saya ini pengen berbakti sama ibuku. Saking bingungnya akhirnya tabi'in ini datang ke seorang sahabat Nabi namanya Abu Darda. Wahai Abu Darda, sesungguhnya aku memiliki seorang ibu yang aku berbakti kepadanya, aku ingin menyayanginya, tapi aku juga punya istri yang aku mencintainya. Dan masalahnya adalah ibuku nyuruh aku menceraikan istriku. Bagaimana ini? Apa yang pernah kamu dengar dari Rasulullah tentang masalah ini? Kata Abu Darda, aku nggak nyuruh kamu menceraikan istrimu, gak menyuruh milih ini atau milih itu. Hanya saja aku ceritakan kepadamu sebuah hadis dari Rasulullah. Al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintunya surga yang paling tengah. Kalau kau ingin pintu itu tidak ada, ya terserah kamu. Kalau kamu ingin menyanyiakan pintu itu, ya terserah kamu. Itu dulu itu saking pentingnya bakti sama orang tua itu seperti itu dulu. Banyak riwayat-riwayat yang seperti itu, bahwa para salaf banyak yang menceraikan istrinya karena demi taat kepada bapak ibunya, orang tua. Nah sekarang pertanyaannya, kalau zaman sekarang antum yang muda-muda ini nikah, terus bapak antum ngomong, wis nak cerai saja istrimu itu. Zaman sekarang ada bapak ngomong seperti itu. Kalau riwayat-riwayat zaman dulu banyak anak nyerai istrinya karena saking patuhnya kepada orang tua. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau zaman sekarang antum yang baru nikah, terus bapak antum atau ibu antum mengatakan, sudahlah cerai saja, bapak sama emak ini tidak senang sama istrimu, apakah wajib kita hati bapak ibu kita itu? Apa jawabannya zaman sekarang? Apa terperinci jawabannya? Jawabannya wajib ditaati kalau bapak kita seperti Umar bin Khattab atau bapak kita seperti Abu Darda. Paham maksud saya? Kalaunya itu jangan dibuang, bahaya nanti. Wajib kalau bapak kita seperti Umar bin Khattab. Sebenarnya ini bukan materi kita, tapi mengembang ke sana. Kita kembalikan ke materi yang sesungguhnya. Nah, jadi bagaimana mungkin saya pilih anakku, siapa tadi namanya? Abdullah bin Umar jadi khalifah, dia saja tidak bisa menceraikan istrinya. Kemudian in kana khairan faqad asabna minhu wa in kana syarrun fasarrun anna alu Umar bihasbi ali Umar an yuhasab minhum rajulun wahid wa yusal an amri ummati Muhammad. Ya. Intinya Umar mengatakan cukup dari keluarganya Umar itu hanya satu orang yang ditanyai pada hari kiamat tentang umatnya Nabi Muhammad. Cukup Umar saja, jangan selain Umar. Amma laqad jahatu nafsi wa haramtu ahli fa inna jautuka fa la wizra wala ajra inni la sa'id. Sengaja aku haramkan keluargaku, aku halangi keluargaku untuk menjadi pemimpin, ya. Jikalau aku ini berhasil jadi pemimpin, ya, dengan normal, tanpa kemenang, tanpa apa istilahnya, tanpa dosa dan tanpa pahala, itu sudah alhamdulillah. Saking takutnya Umar, sampai Umar pun mengatakan, wallahi demi Allah, seandainya ada domba yang mati, ya, di tepi sungai Eufrat, niscaya aku takut dimintai pertolongan, pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar tidak mau anak keturunannya ikut-ikutan jadi khalifah. Jadi orang dulu itu kalau kena kepemimpinan, ditunjuk sebagai pemimpin, yang diucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena orang dijadikan pemimpin itu musibah. Sebaik-baik orang yang diberi musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedih, seperti Umar bin Abdul Aziz ketika ditunjuk jadi khalifah, inna lillahi, seperti orang kena disuruh memikul gunung, musibah. Makanya mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beda dengan zaman sekarang. Kalau jadi pemimpin, alhamdulillah, itu pun syukuran. Ya. Sama dulu dah takut, sedih kalau jadi pemimpin itu. Ya. Fakharaju thumma rahu wa qalu ya amiral mu'minin law ahidta ahdan. Maka orang-orang pun keluar dan mengatakan, ya Amirul Mukminin, jikalau engkau memberikan wasiat kepada kami,
Qala qad kuntu ajma'tu ba'da maqalati lakum an andura fa uwalli rajulan amrakum wa akhrakum wa an yahmilakum 'alal haqqi wa asara ila ali. Nah inilah titik, makanya dikasih tebel di situ. Ya dikasih tebel ya. Ya seakan-akan Umar ini mengisyaratkan kemana? Ali untuk mengemban khilafah ini. Ini yang menyelisihi hadis sahih yang diriwayatkan oleh siapa tadi? Al-Imam Al-Bukhari. Wa rahabtani ghasyatun faraitu rajulan dakhala jannatan qad gharasaha faja'ala yaktifu kulla hadhatin wa yani'atin fayadhummuhu ilaihi fasayyiru tahtahu fa'alimtu anna Allah ghalibu amrihi wa mutawaffin Umar fama uridu an atahammaluha hayyan wa mayyitan alikum haula'ir rahot alladzina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu min ahlil jannah Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail minhum walastu mudkhilahu. Sa'id bin Zaid tidak boleh dimasukkan. Sa'id bin Zaid itu adalah termasuk salah satu sahabat yang dijamin masuk surga 10 orang. Kata Umar jangan dimasukkan karena itu masih keluarganya Umar. Ya, 10 orang dijamin masuk surga siapa saja? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Thalha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, terus Zubair bin Awam, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'id bin Zaid. Ya, intinya riwayat ini panjang ya. Intinya mengatakan Umar ini bahwa tetap merujuk ke 6 orang seperti yang diriwayatkan oleh Imam siapa tadi? Al-Bukhari. Tapi proses riwayat yang panjang ini memberi isyarat-isyarat kepada siapa tadi? Ali. Yaitulah yang dikritisi oleh pengarang kitab ini. Yang betul jelas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Akhirnya disebutkan orang-orang itu tapi tidak boleh menunjuk Sa'ad bin Zaid karena itu masih keluarganya Umar. Walakin nesitta tapi 6 saja. Karena yang dijamin masuk surga itu sudah wafat semua, tinggal 6 orang ini plus Sa'id. Saya mau katakan ya, Abu Bakar sudah wafat, kan gitu kan? Umar hampir wafat, kan gitu kan? Tinggal siapa? Uthman, Ali, Sa'ad bin Abu Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. 6 kan? Abu Ubaidah bin Jarrah sudah wafat. Sa'id bin Zaid masih hidup, tapi masih keluarganya Umar. Itu ceritanya. Jadi yang tersisa 6 ini yang dipilih oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terus Ali wa Utsman ibn Abdi Manaf. Kenapa dikatakan Ali dan Utsman dua-duanya anaknya Abdi Manaf? Karena Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Jadi sama-sama Abdi Manafnya. Makanya di sini dikatakan Ali dan Utsman sama-sama siapa tadi? Abdi Manaf. Wa Abdurrahman wa Sa'ad khala Rasulillah. Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas dua-duanya ini pamannya Rasulullah karena dari masih keluarga umminya Nabi. Wa Zubair bin Al-Awwam khawari Rasulillah wa ibnu amatihi. Zubair bin Awwam adalah pembela Nabi, teman dekatnya Nabi dan sekaligus anak bibinya Nabi. Thalha al-Khair ibnu Ubaidillah falyakhtaru minhum rajulan fa idza wallaw waliyan fasinu mu'azaratahu wa ainuhu wa ini taman akhadan minkum falyuaddi ilahi amanatahu. Fakharaju faqala al-Abbas li Ali la tudkhul ma'ahum. Ya, intinya hadis ini panjang lebar dan hadis ini adalah hadis yang lemah. Ya, tidaklah sahih sehingga tidak perlu kita baca semua dan memang panjang ya. Tapi hadis ini diterangkan, pengarang kitab ini ingin mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang antum buka halaman 78. Kultu, ini hadis panjang ya. Intinya yang benar adalah riwayat siapa tadi? Imam Al-Bukhari. Ada pun hadis yang panjang ini adalah hadis yang lemah sehingga la yadurruna, tidak memadaratkan kita dengan tidak membacanya. Hadhihi riwayatu Abi Mikhnaf ma fiha mukhalafat dhahirah. Ini adalah riwayat Abi Mikhnaf. Beda ya halamannya saya dengan antum ya. Antum lihat di penghujung itu sebelum Utsman ahaqqu bil khilafah, di situ ada perkataan muallif hadhihi riwayatu Abi Mikhnaf wa fiha mukhalafatun dhahiratun. Sudah ketemu?
Sudah ketemu? Riwayat ini yang panjang lebar ini, ya, fiha mukhalafat, di dalamnya ada penyimpangan zahira yang nampak, liriwayah as-sahihah allati akhrajaha al-Bukhari, dengan hadis atau riwayat yang sahih yang dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari. Summa fiya ziyadat munkara, yang mana di dalamnya ada tambahan-tambahan yang mungkar, tambahan-tambahan yang tidak benar. Minha, di antaranya istibahatu Umar dima'a man qala huwa anhum inna Rasulullah mata wa anhum radin. Umar menghalalkan darah orang yang mengatakan tentang mereka inna Rasulullah mata wa anhum radin, bahwasanya Rasulullah SAW wafat sedangkan ridho kepada mereka. Subhanallah, kaifa yastakhilu Umar riqaba ulaika sahabal ajilla Utsman, Ali, Tolha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, fa hadza yudhir laka kadhiba hadhihi riwayah. Jadi di antara yang belum kita baca tadi, bahwa Umar ini menghalalkan darahnya siapa tadi? Sa'ad, kemudian Utsman, wa Ali, wa Tolha, wa Zubair, wa Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, yang menghalalkan darahnya jika tidak setuju dengan salah seorang di antara mereka. Dan ini tidak mungkin, karena menghalalkan darah tidak semudah itu. Ini nggak sempat kita baca tadi. Jadi intinya ini adalah riwayat yang tidak benar. Kemudian selanjutnya, inna talfiq wala syai'a ghairu talfiq thumma talmih balil tasrik bi anna aliyan wal ahaqqu bil khilafah. Maka di dalam riwayat tadi ada tasrih. Tasrih itu keterus-terangan dari riwayat ini, bi anna aliyan, bahwasanya Ali adalah orang yang berhak untuk menjadi khilafah. Inti panjang lebarnya riwayat ini adalah riwayat yang apa tadi? Lemah dan banyak penyimpangan-penyimpangan, berusaha dalam riwayat ini menunjuk Ali gitu ya. Padahal riwayat ini riwayat lemah, sedangkan ada hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dengan jelas proses pembaiatan, bahwa perkataannya Abdurrahman bin Auf berkata kepada Ali, wahai Ali, kamu ini kerabatnya Nabi, kamu ini adalah orang yang pertama masuk Islam, dan seandainya engkau jadi khalifah engkau harus adil. Tetapi kalau yang jadi khalifah adalah siapa? Utsman, maka engkau pun harus mendengar dan taat. Kemudian Abdurrahman bin Auf berkata kepada Utsman, kamu termasuk orang yang dijamin masuk surga, bahwa engkau termasuk, disebutkan keutamaan Utsman, jika kamu jadi khalifah kamu harus berlaku adil. Tapi kalau Ali yang jadi khalifah, kamu harus apa? Mendengar dan taat. Kemudian setelah itu Abdurrahman bin Auf sempat keliling ke rumahnya sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansar, dan beliau mengatakan, tidaklah aku tinggalkan satu rumah pun dari kalangan Muhajirin dan Ansar kecuali aku mintai pendapat mereka satu persatu, dari rumah ke rumah saya mintai, dan tidak ada mereka yang mau selain Utsman bin Affan. Artinya mereka sepakat bahwa yang jadi khalifah adalah Utsman. Maka setelah itu, setelah dapat informasi semuanya, maka Abdurrahman bin Auf berkata kepada Utsman, ya Utsman, irfa yadaka, wahai Utsman, angkat tanganmu. Terus dibaiat sama Abdurrahman bin Auf. Setelah Abdurrahman bin Auf baiat, siapa yang baiat? Ali bin Abi Thalib membaiat. Setelah itu orang-orang banyak pun ikut membaiatnya, dan tidak ada khilaf, sepakat. Sehingga kalau ada riwayat-riwayat yang lain yang menimbulkan kesan dan dijadikan dalil oleh orang Syiah yang mengatakan bahwa Utsman bin Affan ya bersandiwara dengan Umar bin Khattab untuk menjadikan kekhalifahan ini kepada selain ahli bait, maka ini tidak boleh diterima. Utsman ahaqqu bil khilafah, fajtama'an nasu ala Utsman wa baya'uhu. Manusia sepakat ya bahwa Utsman adalah khalifah, fabaya'uhu, sepakat mereka membaiat Utsman. Wa huwa afdalu ashabi Rasulillah ba'da Abi Bakar wa Umar. Dan Utsman bin Affan adalah sahabat yang terbaik setelah Abu Bakar dan Umar. Berdasarkan hadisnya Abdullah bin Umar, ma kunna na'dilu ba'da Rasulillah bi Abi Bakar ahadan. Kami tidak pernah menghitung setelah Rasulullah selain Abu Bakar. Tidak, mesti setelah Nabi Abu Bakar. Thumma Umar, kemudian setelah itu Umar. Thumma Utsman, kemudian setelah itu Utsman. Thumma natruk, setelah itu kami tinggalkan sebagian sahabat. La nufadil bainahum, kami tidak mengutamakan satu sama lain setelah Utsman bin
Affan. Dan itu sudah terbiasa, semua orang Muhajirin dan Ansor pun tahu Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, itu sudah tahu semua. Pada waktu itu semua orang tahu. Kemana-mana selalu mereka ini bareng. Jadi ketika Umar wafat, sepakat kaum muslimin membaiat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa fi riwayat annahu qala wa kana Rasulullah yasma'una wa la yunkiruna. Kami, kata Abdullah bin Umar, kami di zaman Nabi sering-sering menyebut Muhammad, Rasulullah SAW, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, dan Rasulullah mendengarkan itu urutan yang kami bikin itu. Wala yunkirhu, tetapi Rasulullah tidak mengingkari urutan tersebut. Waqala Abdullah bin Mas'ud an bai'ati Utsman. Abdullah bin Mas'ud berkata tentang pembaiatan Utsman, walina a'la hadza fau. Artinya yang paling berat jadi khalifah adalah siapa? Utsman, yang tidak ada lagi yang di atasnya pada waktu itu. Walidzalika qala al-Imam Ayyub ibnu Abi Tamimah As-Sikhtiyani wal Imam Ahmad wal Imam Daruqutni, ya al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani, al-Imam Ahmad, al-Imam Daruqutni mengatakan man qaddama aliyan ala Utsman faqad azra bil muhajirin wal ansar. Barang siapa mengutamakan Ali daripada Utsman, berarti dia berdusta. Ya, berarti dia telah menganggap jelek Muhajirin dan Ansor, karena pada waktu itu Muhajirin dan Ansor sepakat bahwa yang menjadi khalifah setelah Umar adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebentar lagi, tinggal dikit, setelah itu adzan. Wa dzalika li anna Abdurrahman bin Auf qala ma taraktu min buyutil muhajirin wal ansar baitan illa taraktuhu. Hal ini berdasarkan apa yang dikatakan Abdurrahman bin Auf, tidaklah aku tinggalkan rumah di antara rumah-rumah Muhajirin dan Ansar kecuali aku mengetuknya. Taraktuhu, aku ketuk rumah-rumah Muhajirin dan Ansar. Fama ra'aitu ahadan ya'jilu bi Utsman ahada, dan saya tidak melihat satupun dari kalangan Muhajirin dan Ansar berpaling kepada selain Utsman bin Affan. Kulluhum yufaddiluna Utsman, semuanya sepakat bahwa yang jadi khalifah adalah Utsman bin Affan. Wa buyi'a Utsmanu ibn Affan bil khilafah bai'atan amatan. Kemudian Utsman bin Affan dibaiat dengan pembaiatan yang sempurna. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal, maka fil qaumi au kada bai'atin min Utsman kanat bi ijma'ihim. Tidak ada di dalam kaum, yaitu para sahabat, yang baiatnya lebih kuat melebihi Utsman bin Affan. Sepakat, ya, lebih kuat. Walladzi alaihi ahlus sunnah, dan menjadi pedoman ahlus sunnah, anna man qaddama aliyan ala Abi Bakar wa Umar fa innahu dhalun mubtadi. Sesungguhnya termasuk akidah ahlus sunnah wal jamaah, barang siapa mendahulukan Ali daripada Abu Bakar dan Umar, maka dia adalah orang tersesat, orang ahli bid'ah. Wa man qaddama aliyan ala Utsman fa innahu mukhti. Barang siapa mendahulukan Ali daripada Utsman, maka dia adalah orang yang salah. Wala yudallilunahu wala yubaddi'unahu, dan mereka tidak menyesat-nyesatkannya dan tidak membid'ahkannya. Wa in kana ba'du ahli ilmi qad takalam bi syiddatin ala man qaddama aliyan ala Utsman. Nah, meskipun sebagian ahli ilmu sangat berkata keras kepada orang yang mendahulukan Ali daripada Utsman. Man qaddama aliyan ala Utsman qad za'ama anna ashabar rasul khanul amanah. Barang siapa yang mengklaim bahwa Ali lebih baik daripada Utsman, maka dia menuduh para sahabat Nabi berkhianat. Dan itu nggak mungkin. Para sahabat berijma di atas kesesatan itu tidak mungkin. Haitsu ikhtaru Utsman ala Aliyin radhiyallahu anhu tabaraka, yang mana mereka telah memilih Utsman atas Ali, semoga Allah meridhai keduanya, Utsman dan Ali. Ini sekilas tentang kekhilafahan Utsman bin Affan, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang baru kita masuk ke keutamaan Utsman. Terjadi peristiwa-peristiwa besar di zaman Utsman bin Affan, apa saja yang terjadi, apa saja hal-hal penting yang dihasilkan oleh Utsman bin Affan, insya Allah kita jelaskan pada pertemuan akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر. لا